kita semuanya, selamat malam Bu Vero sebagai MC kita malam hari ini. Selamat malam Bu Regina dan juga teman-teman semua LPF. Salam bertemu lagi setelah beberapa uh, lama kita tidak bersua di tempat ini. Tapi beberapa bulan yang lalu kami bertemu kelompok kecil LPF di Bajawa dan uh, berbagai kegiatan di tempat ini. Terima kasih banyak untuk Bu Regina yang sudah mengundang kembali saya masuk pada malam hari ini dengan tema yang semoga tidak membuat kita merasa aneh. Baik, tema untuk malam hari ini yaitu menerobos kegelapan. Ini saya coba meramu dari karya Santo Yohanes dari Salib yang hari ini kita rayakan untuk OCD Hari Raya, tapi untuk gereja peringatan wajib. Ada beberapa hal yang saya mau bagi berhubungan dengan tema kita ini, tetapi saya coba mengajak kita melihat sejenak riwayat atau perjalanan singkat orang kudus ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, secara umum nanti kita akan melihat bersama-sama belajar sedikit mengenai orang kudus Santo Yohanes dari Salib ini, melihat riwayat hidupnya, ajarannya, dan pesan-pesannya untuk kita. Jadi saya fokus pada 3 hal ini saja. Nanti kalau di dalam pembahasan ini ada hal yang perlu ditanyakan, nanti ada ruang diskusi kecil kita setelah ini. Santo Yohanes dari Salib ini lahir di Spanyol. Lahir di Spanyol, tempatnya namanya Fontiveros. Daerah ini dekat dengan kota Avila, tempatnya Santa Teresa. Tanggal lahirnya tanggal 24 Juni tahun 1542. Mungkin tanggal ini mudah untuk diingat. Untuk tahun dan tanggalnya karena tinggal dibalikan saja. 24 ke 42. Tinggal tahunnya depannya 15 dan bulan Juni. Secara singkat, kehidupan orang kudus ini sejak awal memang tidak mudah. Dia datang dari keluarga yang memang boleh dikatakan agak sulit kehidupannya. Sehingga di dalam perjalanan masa kecilnya, dia termasuk orang yang ditempa di dalam hidup keluarganya. Ayah dan ibunya bagaimana berusaha menghidupi keluarga dengan menenun, menjual hasil tenunannya, dan dia belajar dari kedua orang tuanya. Bagaimana hidup harus penuh dengan perjuangan. Tidak berpasrah pada keadaan atau situasi yang dialami. Ia masuk Karmel, Ordo Karmel tahun 1563. Dan orang kudus ini terima jubah Karmel tahun 1564 dengan nama Yohanes dari Santo Matias atau Santo Matius. Jadi ketika dia masih di Ordo Karmel, namanya Santo Yohanes dari Santo Matias. Biasanya nama belakangnya itu dikasih atau dipilih oleh seorang calon frater atau calon suster yang mau kaul, seperti kami OCD ini. Biasanya frater-frater setelah selesai masa novisiat, itu mereka akan mengikrarkan kaul pertamanya. Itu dinyatakan secara resmi bahwa mereka diterima sebagai anggota sementara sampai nanti waktu kaul agung. Dan Santo Yohanes dari Salib ini waktu itu memilih nama keduanya, nama religiusnya dari Santo Matias. Tapi dalam perjalanan nanti kita melihat bahwa Santo Yohanes ini mengganti namanya dengan nama religiusnya dengan dari salib. Dari salibnya itu nanti diberikan oleh Santa Teresa sendiri ketika dia bergabung dalam OCD.
Jadi Santa Teresa yang menambahkan di nama belakang nama religius Santo Yohanes itu dengan salib. Nah, ini juga berkaitan dengan nanti perjalanan hidupnya. Ia menjalankan studi filsafat dan teologi tahun 1564 sampai 1567. Nah, berbeda dengan Santa Teresa, Santo Yohanes dari Salib ini belajar filsafat dan teologi karena ia seorang waktu itu calon imam dan sudah menjadi imam. Biasanya wajib hukumnya dalam kanon gereja mengatur tentang pendidikan calon imam untuk belajar filsafat dan teologi. Sehingga banyak karya-karyanya itu termasuk juga dipengaruhi dengan ilmu-ilmu yang dipelajarinya waktu di bangku kuliah. Termasuk juga menjelaskan pengalaman rohaninya. Ia masuk OCD itu tanggal 28 November tahun 1568. Tempatnya namanya Duruelo, di Avila juga. Kisah Santo Yohanes dari Salib ini masuk ke OCD itu karena ada peristiwa perjumpaan dengan Santa Teresa waktu itu, dan dia terinspirasi dengan Santa Teresa yang mendirikan OCD. Jadi pendiri OCD ini seorang wanita, Santa Teresa dari Avila atau Santa Teresa dari Yesus. Sedangkan Santo Yohanes dari Salib ini boleh dikatakan anggota pertama dengan beberapa anggota yang lain untuk Biara Putra. Jadi 6 tahun setelah pendirian Biara para Suster OCD, baru Santa Teresa mendirikan lagi biara untuk para pastor OCD atau Frater OCD, dan anggota pertamanya salah satunya yaitu Santo Yohanes dari Salib. Dalam perjalanannya sebagai seorang Karmelit, ia banyak mengalami yang namanya masa-masa kelam sulit. Mungkin kita juga mengalami situasi atau keadaan seperti itu mungkin agak sedikit berbeda, di mana ada tradisi di dalam biara pada waktu itu, yakni kalau seorang anggota ordo sampai tidak taat kepada pemimpinnya atau biaranya, ordonya, maka ada tempat. Sehingga di biara-biara kuno itu ada ruang-ruang yang dalam tanda petik penjara. Dalam situasi itu, ia mengalami yang namanya dianiaya secara keji, diisolasi, dan lain sebagainya. Santo Yohanes ini meninggal tanggal 14 Desember tahun 1591. Jadi hari ini bagi kami OCD hari raya itu bertepatan dengan tanggal kematian. Bukan tanggal kelahiran, tapi tanggal kematian Santo Yohanes dari Salib. Ia meninggal di Ubeda, Spanyol, pada usia yang boleh dikatakan masih muda, 49 tahun. Dan dia dalam perjalanan mendapat gelar doktor atau pujangga gereja. Selain itu juga seorang mistikus dan penyair dan pelindung penyair Spanyol. Jadi orang Spanyol ini begitu mengagumi Santo Yohanes dari Salib karena karya-karya atau puisi-puisinya, maka mereka mengambil atau mengangkat Santo Yohanes dari Salib sebagai pelindung para penyair Spanyol sampai saat ini. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, sekarang kita fokus masuk ke tema sederhana yang sudah saya suguhkan kepada kita setelah kita melihat singkat riwayat hidup dari orang kudus ini. Kita coba menelaah atau mendalami sedikit tema sederhana, yakni menerobos kegelapan bersama dengan Santo Yohanes dari Salib. Nah, bicara mengenai menerobos atau masuk ke dalam ruang gelap ini, tentu Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar atau pernah membaca, atau mungkin ada yang lebih tahulah tentang Yohanes dari Salib ini, karena sudah banyak buku tulis mengenai malam gelap karya orang kudus, The Dark Night, atau malam gelap dari orang kudus ini. Itu lahir dari pengalaman hidup, sekaligus pengalaman rohani dan spiritualnya. Kira-kira apa yang mau kita lihat bersama?
Jadi dalam ajaran Santo Yohanes dari Salib ada dua elemen atau dua dimensi yang sangat penting, bahkan sangat serius disentuh oleh Santo Yohanes dari Salib dalam sharing pengalaman imannya, refleksi imannya, yaitu mengenai yang namanya situasi atau keadaan gelap. Gelap dalam kategori indera dan jiwa. Nah, seperti apa kita lihat bersama-sama. Situasi gelap atau kadang gelap indera itu disebut juga sebagai malam gelap aktif. Nah, ini sesuatu yang kelihatan yang dapat diindrai dalam diri manusia. Jadi ini lebih pada hal-hal kodratil. Nah, dimensi perasaan, afektif, emosional. Nah, jadi ini berhubungan dengan diri kita. Termasuk juga kepribadian, ekspresi keyakinan kita, selera, kegairahan, dan spontanitas. Tapi juga dalam hubungan dengan gelapan indera ini, itu berlaku juga untuk tingkah laku yang penuh dosa. Jadi situasi keadaan orang berdosa juga boleh dikategorikan sebagai situasi yang gelap. Situasi orang keluar dari keadaan suci atau murni. Atau dengan bahasa lainnya lagi, saat orang lebih berpusat pada dirinya sendiri. Selain indera, yang berikutnya adalah soal gelap atau malam gelap jiwa. Jadi pada dimensi ini, itu unsur jiwa yang ada dalam diri manusia itu lebih pasif. Kalau indera manusia yang aktif, kalau jiwa itu manusia pasif. Pasif dalam pengertian jiwa manusia itu dikuasai oleh Allah. Jadi Allah yang masuk ke dalam diri orang tersebut. Maka pada tahap ini tidak semua orang. Maka dikatakan hanya sedikit orang saja yang mengalami ini. Mereka yang sudah punya pengalaman dan mencapai kemajuan. Jadi pada tahap ini memang orang dengan tingkat rohani spiritual yang mendalam. Nah, kalau kita boleh katakan bandingkan dengan Santa Teresa, itu perjalanan yang cukup panjang. Santa Teresa itu sampai pada satu pemahaman mendalam mengenai doa yang dia definisikan sebagai doa batin itu perjalanan pergumulan perjuangan itu 20 tahun sampai ia temukan bahwa cara berdoa yang benar itu seperti ini. Pada tahap ini orang banyak mencintai dan memahami. Maka ada ungkapan Santo Yohanes dari Salib. Di akhir senja atau di senja nanti kalian akan diadili oleh cinta. Jadi orang akan diadili oleh cinta. Bahasa sederhananya seperti ini. Kalau Bapak Ibu misalnya hari ini punya niat baik untuk berbuat baik. Motivasi untuk berbuat baik itu atau nilai plus dari berbuat baik itu dalam kategori rohani atau bahasa Yohanes dari Salib ini tidak nanti kita meninggal baru kita dapat ganjaran untuk hasil perbuatan baik kita. Tapi pada saat itu, jadi pada waktu kita buat ketika dengan tulus, kita langsung pastikan suara hati kita, hati nurani kita akan mengatakan, kamu ini bantunya tulus, kamu ini tidak tulus, kamu ini buat karena terpaksa atau karena diminta oleh orang lain. Nah, jadi pada waktu itu kita langsung diadili, tidak nanti pada waktu orang meninggal. Oke, berhubungan dengan jiwa, malam gelap jiwa ini ada 3 musuh jiwa yang oleh Yohanes dari Salib ada 3, yaitu dunia, daging, dan setan. Dunia ini bahasa sederhana berhubungan dengan kekuasaan dan kenyamanan. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari membaca yang rajin membaca kitab suci, pastilah menemukan juga kisah bagaimana Yesus digoda 3 kali oleh iblis atau oleh setan dengan berbagai hal dalil supaya Yesus itu taat kepada setan.
Nah, ini berhubungan dengan kekuasaan, tapi juga berhubungan dengan kenyamanan. Jadi pada tahap ini, dunia ini kan apalagi dunia modern menawarkan banyak kemudahan-kemudahan yang kadang bisa membantu manusia, tapi perlu manusia punya sikap yang bijaksana dan kehati-hatian. Karena bisa saja manusia terjerumus atau bisa hidup tidak sesuai lagi. Dan berikut, musuh yang kedua adalah musuh daging. Ini berhubungan dengan kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan. Jadi orang yang sudah sampai pada tahap yang ini, pada tahap perkembangan rohani, masuk pada unsur yang tadi, yang kedua jiwa, itu kan lebih banyak Allah yang mempengaruhi orang tersebut, sehingga hidupnya selalu terarah kepada kehendak Allah. Maka unsur-unsur seperti ini itu oleh pertolongan Allah bisa diatasi oleh manusia. Dan yang ketiga, musuh jiwa yang ketiga itu setan. Setan ini berusaha supaya membuat manusia itu tidak percaya lagi. Nah, kita juga bisa, karena sekarang saya selama sepekan ini dengan beberapa pastor melayani pendampingan rohani untuk anak-anak sekolah, menyongsong Natal, itu banyak anak-anak sharing mengenai bagaimana mereka sudah dipengaruhi dengan pengetahuan-pengetahuan atau hal-hal baru yang mereka dapat melalui YouTube yang menggugat kepercayaan orang Katolik. Akses-akses yang begitu mudah membuat mereka gampang untuk dipengaruhi pikirannya, membuat mereka mulai ragu, benarkah Tuhan itu ada? Benarkah Yesus itu Tuhan? Karena orang banyak di YouTube katakannya dengan argumentasi, dengan berbagai alasan, sumber yang bisa katakan ya kurang terpercaya, tapi karena di-share di YouTube atau di channel tertentu, karena mudah diakses oleh anak-anak sekolah, jadi mereka serap hal-hal tersebut dan belum mampu untuk menyaringnya. Tapi bersyukur bahwa mereka berbagi itu pada kesempatan pendampingan rohani sehingga kita bisa membantu dan menolong mereka. Lalu apa pesannya? Pesan untuk kita yang hidup di zaman yang sudah berkembang ini, ada berbagai hal yang mudah kita dapatkan. Pesan yang pertama soal keadaan sekarang orang bergulat dengan aspek intelektual. Maka banyak orang itu mulai menggugat Tuhan Allah. Maka orang yang telah berilmu selalu mengandalkan akal budi dan pengalaman eksperimental, ya dapat dipercaya kalau hal itu dapat dibuktikan diterima secara rasional. Jadi sekarang tuh orang butuh yang masuk akal. Kalau yang tidak masuk akal, orang tidak akan terima. Sehingga pernah juga saya ditanya oleh seorang OMK, Pater, apakah benar Tuhan itu Allah? Ada. Karena sejauh yang saya tahu Tuhan itu tidak ada. Yang ada hanya manusia. Bagaimana kita bisa buktikan bahwa Tuhan itu ada? Lalu saya sederhanakan demikian. Saya bilang, coba kamu balik. Kebetulan siang hari, dengan posisi matahari yang masih agak bagus, dia berdiri lalu ada bayangannya di belakang. Saya katakan kepada dia, apakah kamu melihat bayanganmu? Dia katakan tidak. Apakah bayanganmu tidak ada? Dia katakan ada. Tapi kan kamu tidak melihatnya. Dari situ dia bilang, saya coba menyederhanakan demikian. Demikian juga Allah. Ia ada, tapi karena keterbatasan kita tidak bisa mampu untuk melihat atau menjangkaunya. Tetapi dia tetap ada. Sama seperti dirimu, bayanganmu ada. Tapi karena kamu tidak melihatnya, maka apakah itu tidak ada? Dari cerita sederhana ini sebenarnya saya mau mengantar kita sekalian untuk sungguh-sungguh berimanlah pada Allah. Tapi ada pada saat tertentu juga kita menggugah Allah karena situasi dan keadaan tertentu. Seperti kalau kita mengalami penderitaan atau masalah, atau kesulitan yang sangat besar yang membuat kita
kadang bisa menyerah, putus asa, marah, dan lain sebagainya. Oh, kenapa saya yang menderita, yang mengalami kesulitan? Oh, bukan orang lain. Kenapa saya rajin berdoa? Kok justru saya yang banyak mengalami yang namanya sakit, sulit, beban hidup. Nah, sedangkan orang yang boleh dikatakan kurang berdoa, demikian. Dan itu juga bisa terjadi dialami oleh orang-orang terpanggil seperti kami ini. Misalnya sudah menjadi imam sekian tahun, sudah mengabdi atau jadi seorang biarawan-biarawati sekian tahun, menyerahkan diri kepada Tuhan secara total, tapi ketika sakit, pergulatan manusia itu pasti ada. Dan itu sangat normal pada setiap orang. Tapi yang penting, kita tidak kehilangan keyakinan kita kepada Tuhan. Atau juga yang kedua, selain pergumulan intelektual, bisa juga ada dalam kesulitan dalam doa. Misalnya, banyak orang yang sudah terbiasa dengan doa, tapi pada keadaan tertentu orang mengalami kekeringan, tidak merasakan kehadiran Allah. Hatinya selalu bergelut dengan persoalan yang sangat manusiawi dalam hidup spiritual. Jadi, walaupun kita banyak berdoa, terkadang itu orang mengalami situasi ini. Hanya orang yang sering berdoa, itu akan mengalami yang namanya kekeringan rohani. Nah, kalau kita tanya orang yang jarang berdoa, ya kekeringan rohani sepertinya bukan kekeringan rohani, tapi bahasanya mungkin pada kemalasan rohani. Orang juga diperhadapkan pada situasi yang sangat dilematis. Batinnya terus bertanya apakah ia harus terus melanjutkan latihan rohani ini atau meninggalkan. Pada titik tertentu kita juga bisa lari tinggalkan doa karena berbagai alasan atau faktor hidup yang terlalu berat. Maka kita berdoa terus, tapi doa kita tidak dikabulkan atau belum dikabulkan. Atau sekian tahun kita minta kepada Tuhan, tapi kok doa-doa kita ini macamnya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Pada situasi ini, bisa saja orang bisa menggugat Allah, menggugat keberadaan Tuhan yang sudah diyakininya. Dan ini banyak dialami oleh orang-orang yang bergulat dalam hal-hal yang rohani. Berhubungan dengan doa itu orang bisa mengalami yang namanya situasi kekeringan. Orang banyak berdoa, tapi banyak kesulitan, kegagalan, masalah, dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang terjebak dengan kemalasan rohani. Orang tidak mau berdoa karena alasan tidak ada waktu, sibuk, dan lain sebagainya. Jadi pada kategori ini orang sebenarnya malas. Bukan karena mengalami kekeringan rohani, tapi kemalasan pribadi. Contoh misalnya rumah kita dekat dengan gereja. Setiap hari kita dengar lonceng gereja, ada misa pagi. Lalu ada teman-teman seperti ini ajak doa, tapi orang menghindar atau tidak mau. Wah, itu sebenarnya orang-orang yang masuk dalam kategori ini. Kemalasan pribadi, bukan kekeringan rohani. Nah, bagaimana kita mengatasi kesulitan ini ketika kita berada dalam keadaan ini? Nah, solusinya apa? Ada 3 hal yang oleh Yohanes dari Salib yang perlu untuk diluruskan, perlu untuk dibetulkan, perlu untuk dibenahi. 3 elemen ini ada pada kita, yaitu yang pertama soal intelek, akal budi. Yang kedua soal kehendak. Dan yang ketiga soal memori atau bahasa sederhananya ingat. Dari yang tadi kita bicarakan ini, semuanya sebenarnya oleh bahasa Yohanes dari Salib ini adalah satu jalan Tuhan memurnikan diri kita. Baik itu di bagian situasi gelap bagian indera atau jiwa, itu satu bagian proses di mana Allah sedang memurnikan diri kita.
Memurnikan apa? Aspek apa yang dimurnikan? Pemahaman kita, kehendak kita, dan memori kita. Nah, untuk menolong memurnikan itu, ada, ini karena Santo Yohanes belajar teologi, maka pendekatannya juga sesuai dengan apa yang dipelajari. Selain berdasarkan juga pengalaman rohaninya. Untuk meluruskan aspek intelek ini, intelektual pemahaman atau akal budi manusia itu, butuhkan iman. Maka seringkali kalau kita bernyanyi lagu Tantum Ergo, dalam versi bahasa Indonesia, kita selalu kan, iman yang menolong budi, indra tak mencukupi. Jadi, iman yang menolong budi, di saat budi kita tidak cukup untuk memahami kebesaran, kemurahan, dan kebaikan Tuhan ini. Yang kedua, aspek yang kedua, yaitu kehendak. Kehendak ini dimurnikan atau dibantu oleh harapan. Misalnya kita punya banyak keinginan, banyak kemauan di dalam doa-doa kita, tapi belum dikabulkan, maka ini meneguhkan kita. Jadi harapan ini membangkitkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Walaupun apa yang kita minta mungkin belum waktunya, belum saatnya dijawab oleh Allah. Dan juga bisa ini kita menyesuaikan keinginan kita dengan kehendak Allah. Jadi belajar untuk menyesuaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dengan kehendak Allah. Yang ketiga itu memori, ingatan. Saya coba menyederhanakannya demikian. Memori atau ingatan ini berhubungan dengan kisah atau cerita hidup. Saya coba berbagi pengalaman sedikit berhubungan dengan ini. Masing-masing kita pasti punya yang namanya ingatan akan pengalaman-pengalaman tertentu. Entah itu pengalaman yang membahagiakan ataupun menyedihkan. Saya coba mendekatinya dengan sharing pengalaman kecil supaya kita bisa pahami kira-kira aspek memori ingatan yang dibantu oleh kasih ini. Seperti apa? Tahun 1999 itu pasti Bapak Ibu Saudara-saudari tahu masa di mana Timor Leste itu berpisah dari Indonesia. Dan saya secara pribadi dan keluarga orang tua juga sempat mengungsi. Kami mengalami masa-masa sulit waktu itu sebagai orang-orang yang mengalami situasi chaos lah pada saat itu. Pada titik itu ada satu pemikiran permenungan pribadi, walaupun waktu itu usianya masih sekolah, tapi saya sampai pada satu pemikiran, apakah Tuhan tidak mengasihi kami? Kan kami orang Timor Leste ini kan mayoritas Katolik. Kenapa Tuhan tidak mengasihi kami harus mendatangkan kesulitan seperti ini? Tapi dalam perjalanan waktu, saya temukan justru Tuhan itu mengasihi. Hanya kadang jangkauan kita untuk memahami, menangkap kasih Tuhan itu yang masih terbatas. Maka memori atau ingatan ini dipulihkan dengan ini. Semakin hari ketika dalam perjalanan menjadi seorang calon imam, sampai dengan imam, saya rasakan ternyata cinta Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang saya alami dulu. Ternyata Tuhan punya rencana untuk membentuk saya supaya ketika kamu jadi seperti ini, kamu tidak lupa bahwa kamu pernah mengalami perjalanan hidup seperti ini. Nah, ini proses untuk memurnikan kembali. Jadi kasih ini membantu kita untuk memurnikan ingatan-ingatan kita yang kadang tidak baik. Atau bahasa sederhananya lagi seperti ini. Contoh kalau misalnya kita mau mengampuni orang ya, orang itu bagi kita sulit sekali diampuni. Tapi dalam permenungan kita, membaca sabda Tuhan, sharing pengalaman iman, nasihat dan bimbingan dari para pastor atau suster atau sesama dalam kelompok LPF misalnya, lalu kita diberi satu kesadaran baru, pemahaman yang benar dan baik sebagai orang beriman, lalu kita mau mengampuni. Dan ini kita dihantar, kita rasakan bahwa ternyata kita punya
pengalaman kasih Tuhan mengampuni kita itu lebih besar. Nah, kenapa kita tidak bisa mengampuni orang kalau kita sendiri yang orang berdosa dikasih dan diampuni oleh Tuhan? Maka pada titik ini, ungkapan yang tepat adalah kita berterima kasih dan bersyukur untuk kasih Tuhan. Nah, kita sampai pada sharing sederhana kita ini, bahwa berhubungan dengan menerobos kegelapan ini, sebenarnya kita diajak kita manusia ini untuk belajar rendah hati, membiarkan diri untuk dibimbing. Jadi unsur-unsur yang ada pada kita, indera jiwa kita itu perlu dileburkan dengan apa yang mau dikehendaki oleh Tuhan. Artinya kita sesuaikan diri kita dengan kemauan Allah kepada kita seperti apa. Maka kita butuh satu keyakinan, kepercayaan yang utuh kepada Allah. Dan iman menolong kita untuk itu. Untuk percaya secara total kepada Allah. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, itu beberapa remah-remah sederhana yang coba saya ramu dari beberapa catatan Santo Yohanes dari Salib pada malam hari ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Mungkin kita masuk pada ruang diskusi atau sharing supaya kita bisa berbagi bersama. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC kita, Bu Fe.